bahwa penyakit jantung atau serangan jantung bisa terjadi pada siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Hai, saya Nurse Fahmi. Jumpa lagi dengan channel kami, Nurse Rescue Mobile. Semoga Anda semua sehat selalu. Penyakit kardiovaskular merupakan penyakit penyebab kematian terbesar di seluruh dunia. Bahkan, WHO melaporkan 17 juta orang meninggal karena penyakit kardiovaskular. Bagaimana dengan di Indonesia? Data yang dikeluarkan oleh Riset Kesehatan Dasar Kementerian Kesehatan menyebutkan bahwa 15 dari 1.000 orang meninggal karena penyakit jantung koroner. Pada tahun 2020, WHO melaporkan 36% secara global itu meninggal karena penyakit jantung koroner. Bahkan, angka ini dilaporkan lebih besar daripada penyakit kanker. Masih ingat dengan berita ini? Ya, almarhum adalah Haji Mas Said, seorang politikus muda, aktris muda. Beliau pernah menjadi pemain Akademi Muda Ajax Amsterdam, meninggal di lapangan futsal. Pada saat itu, tidak ada satu orang pun yang mampu menolong Haji Mas Said. Beliau meninggal di lapangan futsal. Atau artis ini, Ashraf Sinclair, meninggal karena serangan jantung. Atau ini, ya, anggota DPR yang meninggal pada saat sidang paripurna. Apa yang dapat kita simpulkan dari ketiga kasus di atas? Bahwa penyakit jantung atau serangan jantung bisa terjadi pada siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Dengan demikian, kita harus mampu menangani kasus-kasus kegawatan kardiovaskular, khususnya serangan jantung. Untuk lebih lengkapnya, yuk kita tonton video ini. Normalnya, jantung memiliki fungsi utama yaitu mendistribusikan oksigen dan sari-sari makanan ke seluruh tubuh, termasuk kepada otak sebagai organ penting dalam kehidupan manusia. Henti jantung adalah hilangnya kemampuan jantung untuk memompa darah secara tiba-tiba. Hal ini dapat menyebabkan terhentinya pasokan oksigen kepada otak dan jantung itu sendiri. Jika otak tidak mendapatkan pasokan oksigen, maka sel-sel otak akan cedera lalu mati. Hal ini diawali dengan penurunan kesadaran. Jika hal ini berlanjut, akan menyebabkan kematian. Apabila kita dihadapkan pada posisi seperti ini, apa yang harus kita lakukan? Orang yang mengalami henti napas dan henti jantung tidak boleh dibiarkan dalam keadaan seperti itu lebih dari 4-6 menit. Karena hal ini dapat menyebabkan kematian sel otak dan jantung itu sendiri secara permanen. Pada keadaan demikian, nyawa seseorang sudah tidak dapat ditolong lagi. Penyebab henti jantung diantaranya adalah gangguan irama jantung, penyakit jantung koroner, abnormalitas lainnya pada jantung. Penyebab lain dapat berupa gangguan metabolik atau elektrolit, pemakaian obat-obatan dan keracunan obat, trauma dan kecelakaan. Tanda-tanda waspada. Tanda-tanda gangguan irama jantung yang dapat menyebabkan henti jantung dapat dirasakan seperti pusing atau rasa seperti mau pingsan, kehilangan keseimbangan, dan dapat juga langsung jatuh tidak sadarkan diri. Bila sedang ada dalam situasi seperti ini, maka yang harus kita lakukan adalah mencoba memanggil dan membangunkan korban. Bila tidak kunjung bangun, dapat memberikan rangsang nyeri. Dan jika masih tidak kunjung bangun, panggil bala bantuan.
Jika bisa, lakukan pertolongan pertama berupa resusitasi jantung paru atau kompresi jantung dari luar dengan tujuan agar jantung tetap berdenyut memberikan oksigen pada sel otak. Kecepatan menemukan korban, kecepatan mengenali kegawatan pada jantung, meminta tolong dengan benar, lebih awal memberikan resusitasi jantung paru atau kompresi jantung dari luar, lebih awal memberikan terapi kejut listrik, dan transportasi dari tempat kejadian ke rumah sakit sehingga sampai korban dirawat di ruang intensif sangat mempengaruhi keberhasilan dalam menyelamatkan nyawa korban henti jantung. Sebelum melakukan resusitasi jantung paru atau kompresi jantung luar, langkah yang harus kita lakukan adalah D, R, S, C, A, B. D. Untuk dangerous. Artinya, penolong harus meminimalisir dan menghilangkan bahaya yang ada. Konsepnya adalah aman diri, aman lingkungan, dan aman korban. Aman diri adalah menghilangkan segala sesuatu yang dapat mengancam keselamatan penolong, semisal penularan penyakit. Sebaiknya penolong menggunakan alat pelindung diri, jika tersedia seperti sarung tangan atau barrier mask. Jika tidak ada barrier mask, maka boleh menggunakan plastik yang dilubangi atau daun yang dilubangi. Tujuannya agar mulut penolong tidak bersentuhan langsung dengan cairan tubuh korban. Aman korban adalah tidak menambah cedera tambahan pada korban. Semisal korban yang mengalami trauma kepala atau patah tulang leher, sangat dilarang untuk memanipulasi leher korban karena akan mempercepat kematian korban. Selanjutnya adalah R. Cek respon. Cek respon korban dengan cara menepuk pundak dan memanggilnya. Jika tidak berespon, maka cek dengan nyeri. Bisa dengan mencubit atau dengan menekan tulang sternum. Jika masih tidak berespon, maka panggil bala bantuan. Langkah selanjutnya adalah S, yaitu meminta tolong. S adalah shout of call for help, dengan cara berteriak meminta tolong atau melakukan panggilan 119 layanan gawat darurat Kementerian Kesehatan. Untuk AED atau Automatic External Defibrillator atau terapi kejut listrik otomatis akan kita bahas di video kami selanjutnya. Langkah selanjutnya adalah C. Sirkulasi. Mengecek nadi karotis dengan 2 jari, posisi 2 cm di bawah jakun. Maksimal dilakukan selama 10 detik dengan posisi tangan dekat dengan penolong. Tangan kiri melakukan hektil atau tengadah kepala. Tujuannya adalah untuk membebaskan jalan napas. Tetapi hal ini tidak boleh dilakukan pada korban yang dicurigai mengalami patah tulang leher. Jika ragu ada atau tidak ada denyut nadi, maka anggap saja tidak ada denyut nadi. Segera lakukan kompresi dada dengan perbandingan 30:2, yaitu 30 kali kompresi dada dan 2 kali pemberian napas bantuan. Korban harus diletakkan pada permukaan yang datar dan keras. Tujuannya agar darah yang dipompa jantung lebih mudah sampai pada otak dan kompresi jantung menjadi lebih efektif. Tumit tangan penolong diletakkan pada tulang sternum. Khusus pada korban berjenis kelamin laki-laki, peletakan tumit tangan dapat dilakukan di atas garis imajiner di antara 2 puting susu korban. Jari tangan penolong berikatan,
dengan posisi tangan penolong lurus 90 derajat di atas permukaan dada korban. Lakukan penekanan pada dada korban dengan cara menjatuhkan bahu penolong dengan cara diayun, tidak dihentakkan seperti video berikut. Jika Anda merasa tidak yakin dalam melakukan pemberian napas bantuan, maka tidak perlu melakukannya. Cukup saja melakukan kompresi dada hingga korban berespon atau sadar. Karena pemberian napas dapat menyebabkan penularan penyakit sehingga kaidah aman diri seperti yang dibahas di atas harus dipenuhi. Yang harus dilakukan penolong dalam melakukan bantuan hidup dasar adalah 1. Kecepatan kompresi dada atau iramanya adalah 100-120 kali per menit. 2. Kedalaman kompresi adalah 5-6 cm. 3. Recoil atau memberikan jantung waktu untuk kembali mengembang setelah dikompresi. 4. Meminimalkan interupsi. 5. Tidak memberikan ventilasi berlebih atau tidak melakukan pemberian napas bantuan dengan cara meniup sekuat tenaga, karena hal tersebut dapat menyebabkan cedera pada paru-paru korban. Untuk masalah ventilasi akan kita bahas di video kami selanjutnya. Kompresi jantung dan pemberian napas bantuan dilakukan secara terus-menerus hingga korban berespon. Jika korban berespon, maka hentikan kompresi jantung untuk melakukan cek nadi karotis. Jika nadi teraba, maka dilanjutkan dengan melakukan cek jalan napas. Jika jalan napas bersih, maka dilanjutkan dengan cek pernapasan. A. Cek pernapasan dengan cara head tilt chin lip atau tengadah kepala topang dagu. Tujuannya adalah membebaskan jalan napas. Tapi hal ini tidak boleh dilakukan pada korban yang dicurigai ada trauma leher. Telinga penolong didekatkan pada mulut dan hidung korban untuk mendengarkan dan merasakan ada atau tidak adanya bunyi hembusan napas korban. Dan mata penolong melihat ke arah dada korban untuk melihat ada atau tidak ada pergerakan rongga dada. Jika napas tidak ada atau napas tersengal-sengal, maka dianggap henti napas. Lanjutkan ke proses pemberian napas. B. Pemberian napas atau breathing. Pada tahap ini, korban harus diberikan napas bantuan 10 sampai dengan 12 kali per menit yang dilakukan selama 2 menit. Setelah kita memberikan napas selama 2 menit, kita kembali lagi pada C, yaitu melakukan cek nadi karotis. Jika nadi ada, maka lanjutkan ke B, yaitu jalan napas dan pernapasan. Jika jalan napas bersih, maka lanjutkan dengan cek pernapasan. Jika pernapasan korban sudah spontan, maka syarat minimal mempertahankan hidup sudah terpenuhi, yaitu jantung dengan spontan memompakan darah yang membawa oksigen ke otak untuk mempertahankan kehidupan sel-sel otak. Maka langkah selanjutnya adalah posisikan korban dengan miring. Tujuannya adalah agar menjaga kepatenan jalan napas. Dan jangan lupa untuk selalu evaluasi setiap 2 menit hingga bantuan dari tim gawat darurat datang. Jika nadi kembali tidak ada, maka kita akan melakukan siklus bantuan hidup dasar ini dari awal kompresi. Kesimpulannya adalah, jika kita menganggap dengan memberikan napas bantuan akan menyebabkan penularan penyakit dari korban ke penolong, maka pemberian napas tidak perlu dilakukan. Cukup saja dilakukan kompresi dada hingga korban berespon atau sadar. Kapan RJP dihentikan? 1. Ketika korban berespon. 2. Ketika
datang penolong yang lebih terlatih. 3. Ketika penolong kelelahan. Jika video ini dirasa bermanfaat, silahkan like, komen, dan subscribe agar kami terus semangat berkarya, sehingga lebih banyak lagi orang yang dapat mengenali kegawatan pada jantung, meminta tolong yang benar, dan mampu memberikan pertolongan dasar. Jika ada yang ingin didiskusikan, silahkan ketik di kolom komentar. Sampai jumpa di video tutorial selanjutnya. Hasta luego, salam perawat Indonesia.